Kembali di berita utama, saudara, desakan agar Ferdy Sambo dihukum berat karena kejahatannya melakukan perencanaan pembunuhan pada Brigadir Yosua terus mencuat. Komnas HAM bahkan menyebut apa yang dilakukan Ferdy Sambo adalah extrajudicial killing, ancaman pasal berlapis siap menanti Ferdy Sambo. Saya jabarkan beberapa pasal yang menjerat Ferdy Sambo, saudara. Yang pertama sudah pasti jelas pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dalam pasal ini menyatakan barang siapa dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain terancam hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Ini pasal pertama, ancaman hukumannya sudah tidak main-main ya. Kemudian yang baru-baru ini berkas penetapan tersangkanya diserahkan oleh penyidik ke Kejaksaan Agung adalah pasal perintangan penyidikan. Sambo terbukti menghalangi proses penyidikan Brigadir Yosua dengan mengacak-acak TKP dan membuat seolah terjadi tembak-menembak, serta memerintahkan sejumlah perwira Polri untuk menghilangkan barang bukti CCTV. Karena perbuatannya ini, Sambo diancam pasal 221, pasal 223, dan pasal 55 atau 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Selanjutnya masih soal perintangan penyidikan, saudara. Namun dalam lingkup Undang-Undang ITE, karena merusak barang bukti kejahatan adalah hal ini rekaman CCTV dan ponsel yang mengakibatkan pengungkapan kasus menjadi terhambat. Sambo pun diancam Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Nah, khusus perkara FS ya, saya belum tahu ini ke depannya itu memungkinkan untuk digabung ya. Baik perkaranya yang terdahulu sebagai 338 dan 340 bisa digabung dengan perkara obstruction of justice yang baru ditetapkan sebagai tersangka. Undang-Undang ITE ya pasal 49 ya. Kemudian Undang-Undang KUHP juga dijerat di pasal 233. Semakin tersudut dengan hukuman berat, Ferdy Sambo terus mencari celah dengan menjadikan peristiwa pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua pada sang istri sebagai motif utama. Sejak awal kasus ini terungkap, Ferdy Sambo terus sesumbar pada banyak pihak jika tindakannya ini dilakukan untuk membela martabat sang istri Putri Chandrawati. Gara-gara motif ini, puluhan perwira Polri jadi ikut terseret, terancam sanksi etik karena ikut membantu Ferdy Sambo menutupi kejahatannya. Saya ingatkan kembali saat Ferdy Sambo dengan lantang menyatakan alasan perbuatannya ini saat pemeriksaan di Barreskrim 4 Agustus lalu. Juga pernyataan kuasa hukumnya, Arman Hanis. Atas meninggalnya Brigadir Yosua, semoga keluarga diberikan kekuatan. Namun semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara Yosua kepada istri dan keluarga saya. Bahwa apapun yang diperbuat oleh klien kami tentunya pasti ada motif yang sangat kuat. Namun kami tim kuasa hukum percaya bahwa klien kami adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi marwah serta kehormatan keluarganya. Dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua pada Putri Chandrawati muncul ke permukaan kembali saat Komnas HAM memberikan rekomendasi pada Polri. Salah satu rekomendasi itu adalah meminta penyidik menyelidiki kembali pelecehan seksual yang dilakukan Yosua karena diduga kuat pelecehan ini terjadi di Magelang. Rekomendasi ini tentunya mengejutkan mengingat laporan pelecehan seksual Putri Chandrawati telah di SP3 alias dihentikan oleh Polri karena tidak ditemui unsur pidana. Dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir J kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detailnya disampaikan Bu Andi. Banyak kejanggalan pada laporan pelecehan seksual ini, saudara. Mulai dari lokasi pelecehan seksual yang awalnya diakui Putri terjadi di Duren 3, namun kemudian pernyataan Putri ini berubah jika pelecehan seksual yang diduga dilakukan Yosua berpindah ke Magelang. Dugaan pelecehan seksual di Magelang pun sebenarnya juga masih tanda tanya. Pasalnya tidak ada saksi.
Saya ingatkan kembali beberapa poin dari kesaksian Bribka Riki Rizal yang juga berada di Magelang pada 7 Juli lalu, saudara. Riki Rizal yang saat itu baru saja pulang dari membeli keperluan anak Ferdi Sambo mendapati adanya ketegangan antara Kuat Ma'ruf dan Yosua. Namun tidak diketahui penyebabnya. Riki mendapati Susi, asisten rumah tangga keluarga Sambo, sedang menangis. Riki pun sempat melihat Putri berbaring di kamar. Saat ditanya Riki, Putri pun malah menanyakan keberadaan Yosua. Dan menurut Riki, saat itu Putri dan Yosua sempat berbincang selama 15 menit. Dia kalau dipertanyakan masalah pelecehan, dia tidak melihat dan tidak mengetahui, tidak ada orang yang menyampaikan, baik oleh Kuat, Susi maupun Ibu. Yang ada adalah pertengkaran, kayak Yosua, karena Yosua mau naik melihat Ibu, sementara Ibu dalam kondisi menangis di atas menurut Susi, dan si Yosua ditegur, kenapa kok turun naik? Terus menghindar. Jadi kan menimbulkan kecurigaan oleh apa pertengkaran apa antara Yosua dengan Ibu, atau dibalik itu kita nggak tahu. Dari sekian banyak pasal yang siap menjerat Ferdi Sambo ini, kuasa hukum Brigadir Yosua menilai jika mencuatnya lagi dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati adalah sebagai upaya perlawanan Ferdi Sambo untuk meringankan hukumannya. Yang laporan pro justisia yang dibuat SP3 ini nggak ada pelaporannya, tiba-tiba muncul skenario itu lewat rekonstruksi dan lewat Komnas HAM. Masa masih terus-terusan udah jadi mayat dituduh pelecehan seksual sih, Mas? Padahal hukumnya udah jelas, nggak bakalan bisa penuntutan. Pertanyaannya buat apa itu? Buat membebaskan. Pertanyaannya, apakah benar kasus pelecehan seksual ini bisa meringankan hukuman Sambo? Jadi saudara, apabila dugaan pelecehan seksual masuk dalam skenario, maka di persidangan nanti pembunuhan akan digiring menjadi aksi spontanitas karena adanya tekanan tanpa direncanakan. Sangkaan primer pasal 340 KUHP soal pembunuhan berencana bisa bergeser ke pasal 338 KUHP mengenai menghilangkan nyawa orang lain, yang artinya hukumannya lebih ringan, bahkan bila dijerat pasal berlapis pun hukumannya akan kurang dari 20 tahun. Pelecehan seksual ini kalau merupakan skenario, ini akan meringankan karena mungkin ini akan digunakan mengenai bagaimana pembarangan kejahatan ya. Bagian dari yang mempengaruhi ringannya perbuatan karena sesuatu hal yang menjadi satu perbuatan, walaupun ada lebih dari satu perbuatan bisa menjadi satu perbuatan, yaitu tentu meringankan tidak direncanakan, sehingga pembunuhannya bukan rencana tapi pembunuhan yang seketika dilakukan karena tekanan sesuatu tadi. Mengutip Menko Polhukam Mahfud MD, apapun yang jadi motif Sambo melakukan pembunuhan pada Brigadir Yosua tidak bisa begitu saja mengesampingkan fakta jika Ferdi Sambo telah melakukan pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya sangatlah berat. Dan kini kita tinggal menanti fakta-fakta hadir di persidangan dan berharap putusan majelis hakim akan berpihak pada keadilan.